Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Taklim kita mulai tentunya dengan bismillah. Tentunya masing-masing tadi kita berangkat dari rumah dengan bismillah juga. Apa bismillahnya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Juga Allah turunkan berulang dan mulai deras lagi hujan di malam hari ini. Tentunya kita berdoa dengan Allahumma sayyiban nafi'an. Berikutnya 9 ayat pertama kita kaji surah Al-Muzammil. Kepada qari silakan. Suratul Muzammil, za-nya disyaddah, mim-nya disyaddah. Muzammil artinya orang yang berselimut, sama dengan muddatsir, sama dengan mutalaffif, sama dengan al-mughatti. Artinya orang yang berselimut. Nama surah 73, dia Makkiyah, diturunkan ketika masih dakwah di Mekah, belum hijrah di Madinah. Bahkan termasuk surah bagian awal-awal diturunkan. Bila diurutkan, berpotensi ini nomor urut yang kedua. Yang pertama surah Iqra, kalimat pertama. Kemudian surah ini. Kemudian nanti surah Al-Muddatsir. Ciri khasnya pendek-pendek.
Tema yang diangkat banyak cerita tentang hari akhir, pengokohan tauhid rububiyah untuk digiringnya manusia mengenal Allah, adanya tauhid asma wa sifat supaya bisa mewujudkan dengan tauhid uluhiyah. Ilah ada yang mengecualikan, bukan termasuk surah Makkiyah tapi Madaniyah, yaitu ayat yang berbunyi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili dan seterusnya, itu pada ayat yang ke-20. Maka Famadaniyun yang ke-20 itu adalah Madaniyah, diturunkan ketika sudah hijrah di Madinah. Berapa jumlah total ayatnya? Ada yang mengatakan tis'a asrota ayatan, ada yang mengatakan isruna ayatan, 19 atau 20. Masalah penghitungan enggak masalah, tetapi lafadznya sama. Siapa membaca dari awal memang punya niatan membaca, maka isti'adzah dulu. Sebagaimana Allah berpesan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Bila kamu sudah punya niat untuk membaca Al-Qur'an, maka isti'adzahlah dulu dengan berucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena setan itu adalah punya program jelek sebagaimana namanya. Apa setan maknanya? Ma ba'udanul haq, sesuatu yang jauh dari kebenaran. Manusia punya sifat jauh dari kebenaran, pas sedang salah, di kala itu ada sifat setan pada dirinya, walaupun tidak total. Karena setan ada jenis jin, ada jenis manusia. Jenis jin iblis dan juga anak turunnya Ifrit, Dasim dan macam-macam. Jenenge rono-rono. Kita tidak tahu nama-nama mereka kecuali yang diberitahukan lewat wahyu. Dan itu merupakan sumpah dari iblis yang mengatakan fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi maha perkasamu ya Allah, anak Adam akan saya sesatkan semuanya. Nah, itu programnya. Punya program untuk mengadakan penyesatan, termasuk menimbulkan was-was, membuat bledru bacaan, membuat hilang penafsiran, membuat tergelincir bacaannya, salah harokat, nanti juga akan mengubah makna. Makanya setan berpotensi mengganggu orang supaya beristiadzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu surah satu habis, pindah pada surah lainnya, pemisahnya dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah atau Al-Baro'ah, karena itu dianggap bergandengan atau ada sebab yang lain. Adapun basmalah lafadznya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagaimana ungkapan Sulaiman alaihissalam ketika kirim surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu bila ditasrif, bacalah Bismillah itu dengan lafadz basmalah yubasmilu basmalatan. Lafadznya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dengan Bismillah cukup, tetapi lengkapnya begitu. Arti terjemah bahasa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makna tafsir, setiap diri mengatakan abda'u fi'li bi'aunillah ar-Rahman ar-Rahmin ar-Rahman ar-Rahim mutamanian
barokatahu, mutamaniyan barokatahu, atau roja'a barokatihi. Saya memulai kegiatanku sambil memohon pertolongan kepada Allah, Zat yang Mar-Rahman, rahmatnya luas, semua makhluk diberi untuk modal. Zat yang Mar-Rahim, rahmatnya terus untuk mukmin khusus di surga, wong kafir tidak berserikat, sambil mengharapkan akan keberkahan Allah. Siapa diberkahi beruntung. Kenapa? Kerjanya ringan tapi hasilnya besar, makanya cukup dengan berkah, bukan dengan jumlah. Maka syaratnya harus punya ilmu, harus bertauhid, harus jadi orang yang takwa, punya harapan, doa yakin dikabulkan. Sehingga dengan demikian nanti akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ayat pertama, Allah memanggil dengan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itulah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam orangnya. Wasluhu, dan aslinya adalah dari lafaz tazammala yatazammalu tazammulan mutazammilun. Itu bahasa apa? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tazammala yatazammalu tazammulan. Sehingga bila dibaca asli adalah ya ayyuhal mutazammil. Itu tuntutan tasrif, bukan bahasa yang dipakai oleh Allah. Udghimat at-ta'u, diidghamkan ta mutafa'ilun muta, tanya itu diidghamkan fi zai sehingga menjadi muz. Semula mutaza menjadi muz, diidghamkan. Artinya al-mutalaffif, orang yang berselimutkan bithiyabi, dengan selimutnya, kainnya. Hina maj'il wahyi, ketika turunnya wahyu lahu untuk Nabi. Kenapa Nabi berselimut? Karena khaufan, takut, minhu, terhadap peristiwa wahyu. Li haibatihi, karena memang itu menakutkan. Insyaallah nanti pada rangkuman kita urai bagaimana turunannya wahyu itu kok menakutkan. Sampai saking takutnya gemetar, pulang minta kepada Bu Khadijah sang istri, zammiluni zammiluni, sambil nerodok gemetaran, selimuti saya, selimuti saya. Maka ketika kondisi seperti itu, Allah turunkan ayat dengan ini, wahai orang yang berselimut. Di antara hikmah untuk menghilangkan ketakutanmu dengan solusi berikut, yaitu kumil laila, bangunlah kamu di waktu malam. Al-laila i'rabnya nasab sebagai dzaraf. Bangunlah kamu di waktu malam. Punya mana sholli, salatlah. Qiyamul laili punya mana sholli, salatlah. Bukan semata ngadeg. Itu mana bahasa. Qiyamul laili ngadeg malam. Mana istilah? Sholatul lail. Illa qalila, enggak semuanya, kecuali sedikit. Bagaimana perincian sedikit? Nisfahu, separuh. Lafadz nisfa badalun min qalilan, badal dari qalilan. Atau bila dibaca di Taisir Karimur Rahman Syekh As-Sa'di, itu perincian. Perincian. Sedikit itu gimana perinciannya? Muqaddar, perkiraannya, takdiruhu, perkiraannya itu berapa? Yaitu nisfau, separuhnya.
Loh kenapa separuh malam itu dikatakan sedikit? Panjang atau sedikit? Separuh malam. Wakilatu dikatakan sedikit bin nadri ketika ditinjau ilal kul, kepada keseluruhan. Kalau keseluruhan itu 1 miliar, separuhnya itu terasa sedikit. Didenda berapa? 100 onta. Mbok ya dikorting, ya berapa? Separuh. Nah, itu terasa sedikit, karek separuh. Tapi kenyataannya juga masih berjam-jam. Andaikan 12 jam, ya 6 jam. Andaikan 10 jam, ya 5 jam. Andaikan 8 jam, ya 4 jam. Ditinjau dari total itu termasuk sedikit. Awingkus atau kurangi minhu dari separuh malam, yaitu minan nisfi. Qalilan, pengurangannya sedikit, yaitu ila sulu sepertiganya. Andaikan 12 jam, sepertiga dari separuh berapa? 6 bagi telu, 2 jam. 2 jam. Andaikan 6 jam, poro telu berarti 2 jam. Auzid alaihi, atau kamu tambah. Kalau separuh itu 3, menjadi 2/3-nya menjadi 4. Berarti kalau begitu separuh malam, kalau 12 itu ada 6, makanya kurang sedikit dari separuh. Separuhnya yang mana ini? Separuhnya sepertiga. Itu sepertiga malam atau sepertiganya 6? Sulus sepertiga. Kurangi. Kalau itu malam ya separuh malam itu 6 jam. Kalau itu sepertiganya ya 4 jam. Kalau ditambahi 6 tambah 2 jadi 8 jam. Atau potensi yang lain, antara separuh itu 3, 2/3-nya jadi 2, 2/3-nya menjadi 4, wallahu a'lam. Masalah durasi panjang pendeknya itu berkait dengan kemampuan, juga berkait yang mendorong orang itu akhirnya punya kemampuan itu kebutuhan. Di balik itu juga ada kasus orang yang cari solusi. Kalau orang itu punya masalah, semangat kuat cari solusi, panjang itu sebentar. Orang punya masalah cari solusi, karena semangatnya cari solusi, panjang itu sebentar. Tapi apabila orang itu nggak punya mau, itu dianggap panjang. Sebagaimana bisikan setan. Mau bangun, apa setan membisikkan? Bentar, tambah sedikit, malam masih panjang, cukup. Itu kan kurang lebih bisikannya setan. Di situ terasa lama. Auzid alai, atau kamu tambah ila sulus dengan 2/3-nya. Wa au, dan lafadz au li takhir, itu untuk memberikan pilihan. Untuk memberikan pilihan. Itu tadi kalau semalam itu 12 jam, itu separuhnya berarti 6. Kalau semalam itu dianggap begini, dimulai dengan isya sampai subuh, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9. Berarti separuhnya itu 4 jam setengah. Kalau kalau sepertiganya berarti 3 jam. Kalau 2/3-nya berapa? 6 jam. Allah. Masalah durasi itu kaitannya banyak.
Karena orang yang sedang menyelami pada sesuatu lama itu sebentar. Tapi kalau nggak menyelami pada sesuatu, sebentar itu katanya lama. Apa contohnya? Orang terbawa kepada indahnya puasa, lali buko, lali sahur. Dan Nabi SAW itu merasakan itu sampai beberapa hari nggak makan nggak minum. Itu bentuk Allah memberi makan minum dengan terbawa kepada kondisi lupa kepada semuanya. Di situ Allah memberikan kekuatan. Tapi buat orang yang gak punya niatan poso, bentar-bentar ndelok jam, bentar-bentar ndelok jam. Poso sejak jam, sejak jam 6 isu. Rasa luwe ditelok, jam 7. Suwi banget gitu rasanya. Pokoknya mendekati maghrib, kurang 5 menit delok semenit pisan, cek kurang 4, delok cek kurang 3, rasanya suwi gitu. Tapi bila terbawa kepada situasi nanti bisa lupa. Disitulah Allah memberikan kekuatan. Allah. Tetapi tentang masalah durasi waktu. Waratil Qur'ana, dan tasabbat fitilawatihi, berpelanlah di dalam membaca. Rotala sama dengan rossalah. Ada bahasa rislik, pelan, jangan tergesa-gesa. Bila suratin tanpa tergesa-gesa, berarti membaca dengan tertib, berarti membaca dengan tidak tergesa-gesa dan fasih. Sehingga buat yang membaca merenungi itu mudah, buat yang mendengarkan nyimak dan merenungi bacanya juga mudah. Itu makna tartil. Membaca dengan pelan, dipenuhi haknya, sehingga ketika merenungi paham, orang yang mendengarkan merenungi ketika tahu bahasanya juga mudah. Sehingga tidak membaca seperti syair yang balap, ayat diseret-seret. Di bahasa yang lain, kamu jangan punya target khatam. Tapi targetnya adalah baca, paham, meresap, baca, paham, meresap, baca, paham, meresap. Bukan khatam, bukan. Maka termasuk Ramadan jangan mengejar khatam. Tapi baca, meresap, paham, baca, meresap, paham. Itu makna tartil. Dan bertartilah kamu kepada Quran tartilah, itu dengan pelan, diresapi, paham, sehingga isinya meresap ke jiwa. Sehingga ibaratnya itu makan itu dikunyah itu bisa merasakan apa? Lezatnya makanan. Enggak koyo pitik lomba makan gimana? Putul telan. Bisa merasakan nikmat enggak pitik mangan kira-kira? Ya enggak ada. Itu tartil itu maknanya seperti itu. Dengan tasabut, sabata punya makna tetap, yaitu mengambil langkah tetap, artinya pelan-pelan, punya makna ruslan, mutarosil, membaca dengan tidak tergesa-gesa. Inna sungguhnya kami sanulki alaika akan menurunkan kepada kamu kaulan tsaqila, ucapan yang berat, yaitu Quran yang berat. Ini ada dua makna. Memang prosesnya itu berat. Yang kedua nanti mempraktekannya juga berat. Dua makna berjalan. Diturunkannya Nabi menerima itu juga berat. Ketika dipahami, diamalkan, didakwahkan pun juga resikonya berat. Karena resiko dari dakwah itu buat mereka yang di dakwah nggak mau, ingin membunuh, terjadi ancaman bunuh, membela, terjadi perang. Dan itu melibatkan orang baik-baik. Kalau rebutan harta begitu ya sebatas terjadi korban dari orang yang ambisi, kelasnya perampok dan macam-macam. Tapi kalau sudah dakwah ini melibatkan orang-orang bagus. Matinya maling itu biasa, matinya orang bagus, nah itu dampak dari dakwah. Kenapa? Menegakkan dakwah dibunuh.
Dan itu banyak yang mati dari sahabat ketika menerima Islam di masa-masa awal, apalagi di masa perang banyak yang meninggal. Entah perang Uhud 70, peristiwa Bi'ru Ma'unah di pantai biasa. Kenapa? Gula ilmu itu adalah berat. Karena mencari ilmu sebatas paham petunjuk ibadah dengan mencari ilmu untuk didakwahkan itu beda. Mencari ilmu sebatas paham untuk beramal, pokoknya dijelaskan, paham, diamalkan, selesai. Tapi kalau didakwahkan harus menguasai materi, dihafalkan, kuasai bahasa Arabnya, kuasai kaidahnya. Dan menghafalkan berat, menguasai bahasanya berat, menguasai kaidahnya berat. Apalagi ada ikhtilaf mana yang rajih, ini juga berat. Makanya nggak semua orang yang jadi santri itu bisa sukses. Rontok di tengah jalan, jumlahnya sak pirang. Berapa nanti yang bisa lulus mencapai tujuan, ya nggak tahu. Kenapa? Itu memang berat. Karena ilmu bukan sebatas diamalkan, tapi juga didakwahkan. Bila sudah modal dakwah, itu tadi, apa tadi modal dakwah? 1, hafal. 2, kuasai bahasanya. 3, kuasai kaidahnya. 4, bila ada ikhtilaf mampu untuk mentarjih mana yang rajih. Itu kan berat. Itu berat. Berat kerjanya, berat resikonya. Maka dikatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqilan. Yaitu Quran yang tsaqilan. Punya makna mahiban, menakutkan, ausyaditan, atau sangat. 5 fih, karena apa yang ada padanya, minat takalif, dari beban-beban. Makanya itu butuh persiapan mental baja, sehingga ketika sudah bermental baja, ditugasi mikul beban berat, nanti diberikan kemampuan. Di antara pengokoh untuk memiliki mental baja yaitu dengan bangun malam. Inna nasyiatal laili, sesungguhnya bangun malam, bangun di waktu malam. Mana nasiat itu punya mana saatun. Apa maknanya saatun? Waktu. Nasiat punya mana sa'ah. Sesungguhnya sholat di waktu malam, yaitu al-qiyamu ba'dan naumi. Sebenarnya kata nasiah ini waktunya longgar, bukan sebatas sesudah tidur, tetapi antara isya sampai subuh, ketika orang melaksanakan itu namanya nasiah. Sholat selepas isya sampai subuh, entah di tengah, di awal, tengah maupun akhir, itu namanya nasiah. Itu luas mana nasiah, yaitu di saat malam, entah awal, tengah maupun akhir malam. Termasuk ba'dan naum, salah satunya di akhir malam, tapi bukan satu-satunya. Iya, sholat di waktu malam itu asyadu wata'an. Apa maknanya asyadu wata'an? Lebih berpotensi untuk khusyuk. Asyadu wata'an, lebih berpotensi untuk khusyuk, yaitu nyambungnya antara mulut yang berucap dengan hati, connect, nyambung mulut dengan hatinya. Sering kan orang itu ngomong tapi nggak nyambung ke pikiran, ke hati. Nyapa? Maca karo ngantuk pengen ngelantur. Jane ngrungokne cah apel kok malah ngelantur nyapa kok no apelan karo merem-merem. Ngliyor malah suarane. Menang nggak apelan karo ngantuk? Yang ngliyor. Namanya asyatu wat itu lebih serasi antara mulut, pikiran, dan hati. Itu faidah sholat di waktu malam, asyatu wat'an, yaitu ada keserasian antara mulut, pikiran, dan hatinya. Itu asyatu wat'an, yaitu muwafaqatu sam'i lil qalbi, keserasiannya pendengaran dengan hati, ala tafahumil Qur'ani, untuk memahami Al-Quran. Wa mukila, dan lebih berkesan, lebih mantap, lebih berkesan, lebih mantap. Andaikan makan ya pancen luwe, masakane enak,
kemudian cocok, oh menikmati, piye rasanya, mantep, nah itu loh ya. Ketika sedang mengunyahnya terasa enak, ada kepuasan. Itu tamsilnya, gambarannya. Jadi antara lisan, pikiran, hati nanti akan connect dan nanti akan lebih berkesan dan lebih mantap. Itu makna wamukila. Abyanu kaulan, lebih jelasnya ucapan. Inna laka, sungguhnya buat kamu, finnahari, di waktu siang, sabahan tawila. Sabahan punya mana tasarufan, kegiatan tawila yang banyak. Fi asgholika, di dalam kesibukanmu, la tafrogu, kamu tidak ada waktu cukup, fihi, di waktu siang, li tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Fi asgholika, di dalam kesibukanmu, la tafrogu, kamu tidak ada waktu cukup, fihi, di waktu siang, li tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Kalau malam itu longgar. Wadkur isma rabbika wa tabattal ilai tabtila, dan wadkur, ingatlah, sebutlah, isma rabbika, nama Allah Rabbmu, ayatu kul bismillahirrahmanirrahim, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, yaitu setiap kali mau berkarya ucapan bismillahirrahmanirrahim, yaitu fibtidai qiraatika, di awal dari membacamu. Ada tafsir yang lebih luas, mana dari wadkur isma rabbika itu adalah perbanyak zikir. Ini tafsir lebih luas, perbanyak apa? Zikir. Mana dari wadkur isma rabbika itu adalah perbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ada 4 kata ketika dirangkai, apa itu isinya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak kata-kata itu. Itu juga masuk pada tafsiran wadkur isma rabbika, perbanyak olehmu menyebut nama Allah, yaitu dengan 4 kata tadi. Apa tadi 4 kata? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wa tabatal ilahi tabatila, arti tabatul, beribadah penuh ketekunan. Itu makna tabatul. Punya makna ingkoti, yaitu konsentrasi. Namanya konsentrasi, semua yang dipikir diputus kecuali bacaan saja sing direnung. Itu namanya ingkoti. Putuslah semua kegiatan, pikiran fokus kepada apa yang kamu baca, yaitu beribadah dengan penuh ketekunan. Nanti dampaknya banyak, bisa beriring-iringan, berinteraksi dengan baik dan ikhlas. Itu beberapa makna dari tabatul. Wa tabatal ilahi tabatila, berkonsentrasilah, beribadah dengan penuh ketekunan, ilahi, kepada, ketika berzikir, beribadah kepada Allah, fil ibadati tabatila. Lafaz tabatila itu masdaru batala, fa'ala yufa'ilu fa'taf'ilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, batala yubatilu tabatilan. Ji'abihi, didatangkan dengan lafaz tabatilan, ri'ayatan lil fawasil, karena menjaga adanya pemisah. Jadi antara tabatal dan tabatilan itu ada ilahi pemisahnya. Maka di situ lafaz tabatilan itu bukan masdarnya tabatala. Apa masdarnya tabatala? Tafaulan, tabatala ya tabatalu, tabatulan. Tapi tabtila itu masdarnya dari batala yubatilu tabtilan. Wahwa, dan dia, kenapa dibaca dengan tabtilan? Malzumu tabatul, yaitu sebenarnya tuntutan dari kata tabatul, akarnya itu dari lafaz tabatul. Tapi kan ada pemisah dibaca itu untuk
menjaga adanya pemisahan sehingga dengan begitu mudah untuk dibaca. Kalau dibaca langsung batala ya tabattulan. Rabbul masyriqi wal maghribi, Allah adalah Rabbnya belahan bumi timur, wal maghribi juga belahan alam yang barat. Timur barat semuanya milik Allah. La ilaha illahu, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Dia. Fattakhitu wakila, maka jadikan Allah sebagai wakilmu, yaitu mauqulan lahu umuraka, mauqulan disandarkan lahu kepada Allah umuraka, perkara-perkaramu. Semisal Nabi Ibrahim ketika sudah diikat, dilemparkan ke api, daya secara sebab itu sudah habis, maka yang tinggal hanya satu-satunya kekuatan. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Hasbiyallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pencukupku adalah Allah, sebaik-baik tempat untuk menyandarkan segala urusan. Selesai sampai ayat yang ke-9. Sekarang terjemah global. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam. Enggak semuanya, kecuali sedikit saja. Perincian sedikit itu bisa separuh malam, atau kamu kurangi, berarti sepertiga malam. Qalilan sedikit pengurangannya. Al-zidu, atau kamu tambahi, yaitu 2/3 malam. Warattil Qur'ana tartila, ketika kamu sholat membaca Quran, bacaannya supaya dengan tartil, pelan, tidak tergesa-gesa, diresapi, sehingga nanti akan menjiwai. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada kamu ucapan yang berat. Proses penurunannya berat, pengamalannya, dakwahnya, resikonya berat, maka butuh jiwa yang tangguh. Maka untuk meneguhkan jiwa itu menggunakan cara dengan bangun malam, itu meneguhkan jiwa. Kenapa? Karena bangun di saat malam itu berpotensi untuk bisa lebih khusyuk dan lebih berkesan dan mantap. Karena sesungguhnya kamu di waktu siang itu banyak kesibukan sehingga tidak bisa berbanyak membaca. Dan perbanyak olehmu zikir kepada Allah. Mau kerja, ucapkan bismillah. Sepanjang kegiatan perbanyak zikir dengan berucap di antaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ketika kamu beribadah kepada Allah, supaya dengan penuh kekhusyukan. Siapa Allah? Allah adalah pemilik alam belahan timur, Allah pemilik alam belahan barat. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Dia. Maka jadikan Allah sebagai wakilmu, artinya segala urusanmu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai 9 ayat bersama tafsir ringkas dan terjemah global. Berikutnya masuk kepada rangkuman, mau dicatat silahkan. 1. Penurunan wahyu pertama kali sangat berat. Penurunan wahyu pertama kali sangat berat dan luar biasa. Kalau bukan nabi, dalam kurung karena dibekali khusus, kalau bukan nabi, buka kurung karena dibekali khusus, tutup kurung. Kalau bukan nabi tidak mampu.
Kalau bukan Nabi tidak mampu. Kalau Nabi mampu kenapa? Dibekali khusus. Kalau bukan Nabi tidak mampu. Nabi kok mampu, kenapa? Dibekali khusus. Kita ulang. Penurunan wahyu pertama kali sangat berat dan luar biasa. Kalau bukan Nabi tidak mampu. Kenapa Nabi kok mampu? Karena dibekali khusus. Itu rangkuman nomor 1. Maka untuk menjabarkan ini ya kita harus melihat setidaknya di Sahih Bukhari jilid 1 juz pertama Kitabu Badail Wahyi, kitab permulaan wahyu. Ini harus tahu kronologi urut peristiwanya. Sudah umur 40 tahun Allah mengendaki untuk diangkat menjadi nabi, berikutnya jadi rasul. Urut peristiwanya gimana? Yaitu Nabi sering dimimpikan yang dialami suasana pagi. Maka ada kesan cerah, maka timbul keinginan untuk tahannus, ta'abbud, untuk berkholwat, menyendiri, meninggalkan masyarakat, masuk ke gua. Gua apa yang dimasuki? Gua Hira. Kenapa? Untuk ya berpikir, merenung, menjernihkan pemikiran. Punya program menata masyarakat kan butuh persiapan, melihat peta persiapannya dan sebagainya. Itu kan termasuk diantara perkara yang butuh untuk direnung. Dari rumah berbekal, lalu berangkat, bekal habis pulang, berangkat lagi, bekal habis pulang. Itu yang diceritakan. Bukan dia sebagai seorang istri nggak mempermasalahkan, karena sejak dari awal itu memang Nabi kita punya gejala untuk menjadi Nabi. Makanya semua kiprah Nabi sebagai proses, Bu Aisyah itu mendukung, nggak jadi penghalang. Tinggal pergi di rumah kesepian ngopain anak, itu nggak keronto-ronto. Suami pulang ya disambut, butuh bekal dibekali, berangkat lagi dan seterusnya. Itu kisahnya adalah Nabi berangkat, bekal habis pulang, ngambil lagi, berangkat lagi, begitu. Sebagian kisah itu Bu Khadijah sing ngirim ke Gua Hira. Kisah ini tren tapi saya nggak tahu. Ilustrasi yang ada di sosial media betulkah itu, sehingga diadakan sana diadakan acara napaktilas, saya tidak tahu. Karena di sosial media itu kan dibikin rute ke gunung yang sulit yang dulu dilewati Bu Khadijah ketika ngirim Nabi. Nah begitu, itu kok diilustrasikan kayak bener-bener lah, berita itu bener apa enggak saya tidak ngerti. Makanya kita kembali kepada apa? Berita dalil. Gimana berita dalil? Nabi berangkat berbekal, selesai pulang mengambil, kemudian berangkat lagi. Berarti Nabi yang sana sini, bukan Bu Khadijah sing ngirim, kayak ngirim bojone macul nek sawah, mungkin begitu. Nggak bisa dipahami seperti itu. Akhirnya ketika sudah berulang-ulang, disitulah datang makhluk yang mengatakan Iqra. Itulah pertama kali mata Nabi melihat malaikat. Ini kejadian yang luar biasa. Dijawab saya nggak bisa membaca, digulat sampai lemes, lalu dilepaskan. Ketika pulih, perintahkan lagi baca, nggak bisa, gulat lagi sampai lemes, lalu dilepaskan. Ketika pulih suruh baca, nggak bisa, gulat lagi sampai 3 kali. Ketika pulih baru dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat pertama. Ini peristiwa berat sekali dan luar biasa. Maka ketika pulang sampai di rumah itu sampai meredek, menggigil, sehingga mengatakan zammiluni zammiluni. Bu Aisyah menceritakan bagaimana beratnya wahyu diturunkan. Ketika ada di musim dingin, wahyu turun, bercucuran keringat. Kenapa? Saking beratnya. Sedang duduk bareng, rapat, paha Nabi numpang paha di sampingnya, khawatir belungnya pecah.
Ketika sedang naik unta turun wahyu, untanya agak kuat sampai menderum, padahal unta itu kuat, mampu memikul beban berapa unta itu? Banyak kintal, bahkan masuk kepada ton. Nah begitu. Apalagi suaranya itu seperti lonceng, itu beratnya luar biasa. Seperti rantai yang dipukulkan, beratnya luar biasa. Maka dengan kondisi yang sangat berat seperti ini apabila manusia biasa nggak akan mampu. Kenapa Nabi kono mampu? Dibekali kekuatan khusus. Itu pun ketika sampai di rumah menggigil, bergetar. Daging antara pundak sampai telinga menggigil, kaya manuk kademen. Gara-gara jedindil kembloh udanan. Saya belum mengatakan zamiluni. Nah, dikala itulah Allah turunkan wahyu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila dan seterusnya. Itu tadi cara menjabarkan ini. Kalau begitu kita bisa mengambil urutan pemahaman. Pertama kali yang diturunkan apa? Iqra ada di Gua Hira. Yang kedua apa yang diturunkan dalam Al-Quran? Ya ayyuhal Zamil ketika pulang di rumah menggigil. Kemudian yang ketiga, ya ayyuhal mudaththir, perintah untuk dakwah. Ya ayyuhal dengan Iqra jadi nabi. Dengan ya ayyuhal muzammil membekali beratnya memikul wahyu dengan solusi sholat malam. Ketika sudah paham tugasnya berat, memiliki pembekalan, berikutnya tugas dakwah dengan diperintahkan ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Wallahu alam. Itu diantara pemahamannya sekitar itu. Berikutnya nomor 2, ilmu, amal, dakwah dan adil adalah perkara besar. Yang nomor 3, ilmu, amal, dakwah, adil, perkara besar. Untuk mampu mengembannya butuh penguatan. Untuk mampu mengembannya butuh kekuatan, yaitu sholat malam, memperbanyak zikir, ikhlas, amal berkesinambungan. Saya ulang, untuk mampu mengembannya butuh penguatan. Apa penguatannya? 1, sholat malam. 2, perbanyak zikir. 3, ikhlas. 4, amal berkesinambungan. 5, menjadikan Allah sebagai tumpuan. Menjadikan Allah sebagai tumpuan. Titik. Penguatannya tadi 1, salat malam. 2, memperbanyak zikir. 3, ikhlas. 4, amal yang berkesinambungan. Terakhir adalah menjadikan Allah sebagai tumpuan. Saya ulang, nomor 2, ilmu, amal, dakwah dan adil adalah perkara besar. Untuk mampu mengembannya butuh penguatan, yaitu sholat malam, memperbanyak zikir, ikhlas, amal berestafet, dan menjadikan Allah sebagai tumpuan. Yang dilakukan, dialami Nabi SAW itu jelas-jelas berat. Sejak ilmu, proses turunnya wahyu berat sekali. Mengamalkan harus sembunyi-sembunyi karena masih masyarakatnya belum bisa menerima. Itu pun juga didakwahkannya, sehingga berbagai macam ancaman sangat berat.
Bagaimana kondisi awal-awal Islam, orang ketahuan beragama Islam, nggak mau murtad, banyak memakan korban, mati, cacat, dan menderita yang luar biasa. Demikian juga adil, ini perkara yang sangat besar. Maka untuk memikul beban berat ini butuh apa? Penguatan. Misalnya sebuah negeri sudah dikuasai para penyamun, para perampok, para pencuri. Lalu ada pemimpin yang hendak memberantas perampok, penyamun, pencuri, mafia. Berat enggak? Di negeri mana? Seolah dikuasai pencuri, perampok, penyamun, koruptor, kelasnya triliunan. Negaranya sogih tetapi hutangnya pol. Berkarya tidak boleh, nggak bisa mandiri sehingga bergantung kepada orang lain. Di negara mana? Embo, permukaan bumi mana ya? Negara di dalam bumi ya malah susah. Itu apabila ada pemimpin hendak menata keadilan, memakmurkan bangsa, itu nanti akan menghadapi para perampok, penyamun, mafia yang luar biasa, teror, ancaman mati. Nah, orang itu bila sudah diteror kayak begitu berat, disandra anake, bojone, itu butuh pengawalan yang sangat ketat. Dan itu tidak cukup hanya sebatas pengawalan penguatan zahir, juga butuh pengawalan penguatan apa? Batin. Itu betul-betul berat itu. Betul-betul berat menghadapi hal seperti itu. Untuk dunia saja berat, apalagi agama. Lebih berat lagi. Maka daripada itu butuh penguatan. Apa kalau gitu penguatannya? Salat malam, memperbanyak zikir, keikhlasan, amal yang berkesinambungan, menjadikan Allah sebagai tumpuan. Termasuk sebagian berita para penegak kebenaran, mereka itu memang betul-betul dibikin militan. Kesimpulannya nggak wedi mati. Musuhmu itu kuat, Allah lebih kuat daripada mereka. Mereka itu mengancam, ancaman neraka lebih keras daripada ancaman mereka. Gitu pemikirannya. Makanya sebelum kerja waktu duha masjidnya full. Kenapa? Munajat kepada Allah, kuatkan kami menghadapi kondisi yang sangat berat ini. Itu duha itu seringnya mereka itu sudah menguasai masjid. Sebelum bekerja duha di situ. Itu sebelum kerja. Itu termasuk bagian yang memperbanyak zikir. Maka lebih lengkapnya adalah malam bangunlah. Itu penguat yang luar biasa. Karena dengan sholat malam, bacaannya diresapi, sholat zikir yang paling besar Allah akan memberikan pertolongan. Kenapa? Sholat merupakan alat pertolongan. Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah tolong kepada dengan cara sabar dan sholat. Itu butuh penguatannya. Sholat malam, memperbanyak zikir, apa itu zikir. Kemudian ikhlas, amal yang berkesinambungan, menjadi Allah itu sebagai tumpuannya. Itu apabila dimiliki, insya Allah beban seberat apapun nanti Allah akan membantunya. Terakhir yang ketiga, semakin berat beban, diselesaikan dengan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Semakin berat beban diselesaikan dengan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Ini pelajaran yang ketiga. Semakin berat beban diselesaikan dengan semakin dekat kepada Allah. Ya, masing-masing dari kita ketika nanti dakwah ke tempat masing-masing kan punya kondisi-kondisi kan. Nek ngomah ngijeni, yang memusuhi dakwah sapa?
pake, mboke, mbake, pamane, tanggane ya. Dhisik budal mondok digadang-gadang sampai dipek mantu, mulai mondok wis ra sida pek mantu malah ditundung minggat, berat kan? Itu berpotensi itu. Makanya jangan sampai menyalahkan, wah dongnya aku malah mondok nek kono nek omah malah sengsara uripku terlunta-lunta ra payu. Senada dengan jangan disalahkan. Itulah ujian kehidupan. Memang dakwah alamnya seperti itu. Dan Nabi itu mengalami puncaknya 13 tahun dikepung, dibunuh, akhirnya hijrah. Apa itu hanya berlaku untuk Nabi saja? Jawab, tidak, akan berlaku kepada siapapun. Al ulama warasatul anbiya. Makanya untuk itu semakin berat beban selesaikan dengan semakin dekat kepada Allah. Maka ciri khas para pemikul dakwah itu adalah malam sebagai tempat bertumpunya kepada Allah. Bukan malam itu habis untuk tidur, karena hudan-hudan nganti subuhan yang bangkong dan sebagainya. Itu sebagai tempat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian 9 ayat yang kita kaji di malam hari ini. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.